Ya, jadi setelah pengalaman yang kemarin, akhirnya saya bongkar-bongkar nih, saya coba cari-cari referensi, apa sih kandungan, bahan aktif yang ada di backlin, kemudian apakah, backlin itu, bisa digunakan dalam dunia pertanian. Ya, saya coba cari gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke, pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk melanjutkan diskusi kita atau sharing-sharing pengalaman yang kemarin sudah saya bagikan di video yang sebelum ini tentang pengalaman saya menangani busuk batang pada tanaman terong ya. Kebetulan terong yang di belakang saya itu terong Dayak ya, yang kita tanam. Tapi sebenarnya enggak masalah sih, mau terong Dayak, mau terong jenis terong ungu, mau jenis terong yang lainnya. Sepertinya jamurnya itu juga yang menginfeksi dari golongan itu aja kayaknya. Oke, ya kemarin saya sudah mengatakan bahwa penggunaan backlin atau pemutih pakaian yang saya gunakan untuk menyemprot bagian tanaman yang terkena infeksi jamur, saya tidak menyarankan itu ya. Saya kemarin sudah sampaikan karena apa? Yang pertama, saya memang melakukan itu spontan ya, karena memang saya tidak menyediakan fungisida di rumah ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian itu. Nah, jadi kemarin memang apa yang ada yang kira-kira sifatnya bisa menghalau, menurut pengetahuan saya pakai. Kemudian yang kedua pemirsa, kenapa saya tidak menyarankan pemirsa untuk mengikuti saya menggunakan bahan tersebut ya. Karena saya sendiri karena kurang update, kurang baca kali ya, belum menemukan sampai hari ini referensi yang menyatakan bahwa bahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian atau di bidang pertanian ya, untuk mengendalikan hama, mengendalikan penyakit, virus dan sebagainya. Nah, jadi itu ya pemirsa ya, sedikitnya ada dua alasan itu yang menyebabkan kenapa saya menyarankan untuk tidak mengikuti atau tidak menggunakan bahan yang saya gunakan kemarin. Walaupun hasilnya di beberapa batang pohon terong cukup efektif ya, cukup efektif membunuh jamur. Ya, oleh karena itu hari ini di video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa referensi yang saya temukan terkait dengan bahan aktif yang ada pada backlin itu pemirsa ya. Ya, jadi setelah pengalaman yang kemarin, akhirnya saya bongkar-bongkar nih, saya coba cari-cari referensi, apa sih kandungan bahan aktif yang ada di backlin, kemudian apakah backlin itu bisa digunakan dalam dunia pertanian. Ya, saya coba cari gitu kan. Ya memang belum spesifik ya saya menemukan bahan tersebut untuk digunakan di dunia pertanian. Tetapi di dunia kesehatan ya, bahan tersebut biasa digunakan sebagai disinfektan ya pemirsa, informasinya. Bahkan kemarin pada saat 2-3 tahun yang lalu ketika Covid melanda bumi ini, bahan tersebut atau backlin itu sangat populer digunakan oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan disinfektan. Nah, jadi supaya tidak salah persepsi, supaya pengalaman kemarin menangani jamur pangkal batang itu terkonfirmasi, mengapa kok bisa juga digunakan di tanaman. Nah, nanti kita coba berikan informasinya sedikit di sini ya. Oke, ini dia informasinya. Baik pemirsa, jadi cairan pemutih atau backlin ini mengandung zat aktif yang bernama sodium hipoklorit atau natrium hipoklorit dengan konsentrasi 5,25%. Umumnya
Baiklin ini digunakan sebagai cairan pemutih baju. Namun dengan kandungan ini, berbagai virus, penyakit, dan kuman yang ada di permukaan apapun dapat dibunuh. Ya. Nah, dengan kandungan tersebut, Baiklin pun dijadikan sebagai salah satu bahan dasar untuk membuat disinfektan. Bahkan pemutih berbahan sodium hipoklorit ini atau yang sering disebut dengan klorin dikatakan ampuh untuk menghancurkan jamur. Bahan ini bersifat keras dan harus diencerkan terlebih dahulu pemirsa sebelum digunakan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga terhadap natrium hipoklorit ini adalah sebaran atau spektrumnya yang sangat luas ya. Ketika kita menggunakan atau mengaplikasikan natrium hipoklorit ini, spektrumnya cukup luas pemirsa. Artinya apa? Bahwa mikroorganisme lain yang menguntungkan bagi sekitar tanaman atau sekitar yang kita semprotkan dengan natrium hipoklorit ini yang seharusnya ada di lingkungan yang kita perlukan mengurai sampah dan sebagainya itu ikut mati juga ketika kena disemprot. Nah, inilah kerugiannya jika kita menggunakan atau mengaplikasikan natrium hipoklorit ini pemirsa. Baik pemirsa, jadi itu ya apa yang terkandung di dalam Baiklin, kemudian sebenarnya fungsi dari bahan aktif yang ada di Baiklin itu untuk apa? Kita sudah sedikitnya kita sudah ada gambarannya tentang itu. Nah, pertanyaannya apakah boleh digunakan dalam dunia pertanian? Sebenarnya sih boleh-boleh saja kalau menurut saya ya, kalau memang kondisinya terpepet. Toh juga bahan aktif yang ada di obat-obatan yang lain, di obat-obatan kimia yang digunakan di dalam dunia pertanian itu juga memiliki efek samping yang sama dengan ini, dengan bahan ini jika penggunaannya tidak bijaksana ya. Sebenarnya apapun bahan kimia ketika kita menggunakannya secara tidak bijak, secara berlebihan, karena memang bahan kimia ini sifatnya sangat susah sekali terurai kalau sudah masuk di dalam jaringan tanaman, kemudian di dalam tanah juga, dan lama-kelamaan kalau sudah menumpuk baik, apalagi di jaringan tanaman, kemudian jaringan tanaman tersebut dimakan oleh kita nih manusia, ya bisa berbahaya juga terhadap tubuh ya. Sama juga sebenarnya dengan bahan kimia yang lainnya. Ya, silakan pemirsa mengambil keputusan sendiri kalau memang itu dibutuhkan. Saya pikir silakan digunakan dengan catatan tentunya ya dengan formula yang tepat, formula yang pas. Terkait dengan formula yang pas dan tepat itu seberapa? Nah, ini perlu perlu kajian ya, perlu kajian lebih lanjut. Yang jelas kalau misalnya pemirsa ingin menggunakan bahan tersebut dan kepepetnya hanya itu yang tersedia di rumah, ya gunakan formula yang paling encer ya, sama seperti yang saya pernah gunakan untuk menyemprot tanaman yang terkena jamur kemarin. Jadi formulanya sangat encer banget. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.